dan tarian sukacita, karena yang mengundang adalah Bapa kita di surga. Jadi kalau kita diundang seperti itu, tidak ada yang bisa untuk membatalkannya. Kalau undangan itu terjadi bagi kita, pasti kita akan bersukacita. Karena undangan itu adalah undangan persekutuan Injil kita dengan putranya Yesus Kristus. Allah lah yang mengundang itu. Dan pada saat itu, waktu itu akan tiba bagi kita. Tapi yang menariknya saudara, ada 3 bagian yang diterangkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka mampu untuk memberitakan Injil Tuhan itu dengan benar, dengan tepat. Ada 3 yang disampaikan Tuhan Yesus dengan sifat karakter manusia. Manusia dulu di zaman Yesus dan sampai juga manusia zaman sekarang. Bahkan mungkin zaman nanti itu berakhir. Ada 3 sifat karakter manusia yang diundang. Dan bagaimana respon manusia itu ketika dia diundang. Kita lihat di ayat 3. Perayaan kawin itu, mereka akan mendapatkan makanan, minuman, bingkisan, dan berkelimpahan berkat, sukacita lagi yang akan mereka terima. Tetapi persoalannya, ada sifat dan karakter manusia yang tidak peduli dan pura-pura tidak suka, pura-pura tidak butuh. Itulah karakter yang pertama dituliskan di ayat 3 itu. Lalu raja itu mengulang kembali undangan dan dipanggilnya lagi hamba-hambanya. Di ayat 8 saudara. Di ayat 8 dikatakan, pergilah kamu ke sana, ke pinggir-pinggir jalan, sebelah sudut jalan sana, dan pergilah kalian tersebar di setiap sudut dan pelosok perkampungan dan perkotaan ini. Panggillah mereka, siapapun yang kau temui di jalan-jalan itu, panggil mereka. Biarlah mereka datang, karena yang kuundang semestinya adalah mereka yang kukasihi. Tapi mereka tidak datang. Tapi undanglah semua orang yang berada di jalan-jalan itu, siapapun itu, yang kalian kenal dan tidak kalian kenal. Hai hamba-hambaku, ajak mereka semuanya. Katakan kepada mereka bahwa perjamuan sudah disiapkan, makanan, minuman sudah disiapkan, bahkan lembu jantan telah disembelih dan dimasak begitu lezat sekali. Semua telah tersedia, kata raja itu kepada hamba-hambanya. Dan mereka menyampaikan itu secara detail sekali, supaya orang-orang itu undangan itu, Bapak Ibu dan saya juga selalu mendengarkan itu. Tapi kenyataannya tidak mau datang. Mengapa? Karena mereka tidak mau peduli. Tidak peduli kepada undangan itu. Tidak peduli kepada persekutuan itu. Tidak peduli dengan hari Minggu itu. Tidak peduli. Apa yang terjadi ketika raja itu mengatakan kepada hamba-hambanya. Kalau saya katakan raja, berarti artinya adalah Allah. Kalau saya katakan hamba, itu adalah para penginjil-penginjil Tuhan yang menyampaikan pesan dari Allah. Apa yang terjadi di ayat 3? Mereka diundang, mereka diajak ke perjamuan, perayaan itu, perjamuan kudus itu, perjamuan penginjilan. Berbahagialah engkau pembawa Alkitab ini.
ketika kita mandi nggak kita bawa. Kalau boleh juga disambutkan kita bawa juga HP kita waktu mandi. Tapi mau saya katakan, berbahagialah engkau yang mau membawa Alkitabmu. Kamu akan mendapat seruan dari raja kepada rakyatnya yang sebenarnya mereka tidak masuk hitungan. Adalah itu yang kakinya timpang, yang buta, yang tuli, yang tidak bisa bicara dan sebagainya. Para yang pelaku jahat, orang-orang berdosa, siapapun itu, kata raja, bawa mereka semuanya supaya mereka dilegakan, diberikan damai sejahtera. Orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus, datangkan mereka semuanya segera, supaya hubungan kita dengan Allah itu secara vertikal, saudara. Tentang keselamatan itu dibahas dengan vertikal, saudara. Tentang eskatologis adalah hubungan kita pribadi dengan Allah itu secara vertikal, saudara. Kita dengan Tuhan kita yang punya urusan. Kita dengan Allah kita dengan Yesus kita dengan Roh Kudus kita punya ikatan persekutuan. Semua itu adalah suatu proses dan alat bagaimana kita diberikan untuk bisa diringankan beban kita menuju kepada persekutuan. Karena nanti pada akhirnya eskatologis itu datang, Allah akan datang di dalam kemahakuasaannya. Ketika di